So guys, balik lagi sama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini mungkin gua agak sedikit santai kali ya, karena gua pengen ngebahas smartphone yang ada di tangan gua sekarang. Dimana mungkin kalau teman-teman ngelihat desain HP ini aja, harusnya teman-teman udah tahu kalau ini adalah Tecno Phantom V Flip 5G. Yes, jadi ini adalah smartphone Tecno pertama yang pakai sistem foldable di Indonesia. Dimana sebenarnya gue sangat mengapresiasi Tecno Indonesia ya, karena mereka tuh berani buat ngebawa si Tecno Phantom Flip ini buat masuk resmi ke Indonesia. Cuman emang ada beberapa catatan yang harus teman-teman tahu kalau saya teman-teman beli HP ini. Soalnya HP ini tuh udah gue pakai kurang lebih sekitar seminggu terakhir, dan jujur banyak banget catatan yang pengen gue sampein dari si Tecno Phantom V Flip 5G ini. Jadinya mungkin teman-teman yang pengen nonton video ini, gue saranin teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Soalnya menurut gue informasi yang ada di video ini tuh kayaknya emang patut teman-teman tahu nih guys, supaya teman-teman gak salah paham dan juga gak kecele waktu pengen beli si Tecno Phantom V Flip 5G ini. Jadinya gue remind sekali lagi buat teman-teman yang pengen nonton video ini, pastiin teman-teman nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang udah penasaran sama Tecno Phantom V Flip 5G ini, yuk tanpa lama-lama langsung aja check this out. Alright, mungkin untuk Tecno Phantom V Flip 5G ini gue bakal start ngebahasnya dari sektor desainnya dulu kali ya, karena sektor ini tuh jujur adalah sektor yang pengen paling banyak gue bahas. Soalnya sebenarnya kalau teman-teman lihat desain HP ini tuh nggak jelek guys. Menurut gue desain dari Tecno Phantom V Flip 5G ini tuh justru bisa dibilang adalah salah satu yang terbaik timbang sama HP foldable lainnya. Teman-teman mungkin bisa lihat, ini tuh menurut gue desainnya kelihatan premium banget. Dan sebenarnya gue cukup suka sama tekstur vegan leather yang ada di HP ini dan bentuk frame kameranya yang menurut gue ikonik banget. Eksekusinya pun juga rapi di layar cover screen-nya. Ini tuh ada animasi yang gue suka banget. Cuman kalau seandainya kita ngebahas HP ini dari segi build quality, jujur ini tuh pengen gua kritik juga kasihan guys. Jadi HP ini tuh gua beli pas hari Minggu lalu, dan teman-teman bisa lihat ya, ini kalau seandainya dilihat secara sekilas dia itu kayak agak sedikit bengkok gitu. Nih ya, teman-teman bisa lihat. Ini jadi kalau teman-teman pengen tahu sebenarnya itu nggak bengkok. Cuman ini tuh kalau saya teman-teman buka untuk pertama kali, dia tuh kayak ada gap lagi guys. Buat teman-teman tekan lagi supaya bisa kelihatan lurus begini. Mungkin teman-teman biar jelas lagi bisa lihat di footage berikut ini udah gua lampirin bentuk gapnya tuh kayak gimana. Dan sebenarnya gue udah tahu beberapa jawabannya kenapa angle-nya tuh bisa kayak begini guys. Jadi kalau seandainya gua ngelihat sumber video dari Tecno itu, HP ini tuh kayaknya angle-nya ada sistem pegasnya gitu. Makanya dia kalau seandainya kita tekan begini tuh dia kayak ada feedback sedikit gitu guys. Jadi di sini berasa di Excel tuh kayak ada pegas gitu. Dan asumsi kedua gua kenapa HP ini bisa kelihatan bengkok adalah ini karena frame kameranya guys, yang menurut gua kegedean dan juga keberatan. Jadi mungkin kalau saya teman-teman pegang HP-nya di satu sisi aja kayak begini, ini bakal kelihatan kayak agak sedikit berat ke bawah gitu. Dimana ini bisa disebabkan karena gravitasi ya guys. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat sendiri kalau seandainya sisi ini gue pegang, ini bakal kelihatan bengkok HP-nya. Tapi kalau seandainya teman-teman pakai sebaliknya dengan posisi kayak gini, ini kelihatannya lurus-lurus aja nih guys. Ini jelas berbeda timbang sama Samsung Galaxy Z Flip 3 yang udah lumayan tua ya. Dimana teman-teman bisa lihat, ini mau digimanain pun dia nggak bakal bengkok gitu guys. Tuh ya. Teman-teman bisa lihat perbandingannya antara Samsung Galaxy Z Flip 3 sama Tecno Phantom V Flip. Dan gue berharap masalah ini bisa segera diberesin sama Tecno Indonesia ya, supaya di generasi selanjutnya tuh nggak ada lagi masalah yang kayak begini. Soalnya menurut gue ini adalah masalah yang bisa berabe banget kalau seandainya ini bakal salah kaprah. Karena ini bentuk bukanya tuh udah dari awal guys kayak begini. Dan ini tuh menurut gue normal di semua Tecno Phantom V Flip 5G. Terus masukan kedua yang pengen gue kasih buat Tecno adalah dari segi kerigidan angle-nya. Dimana teman-teman mungkin bisa langsung lihat di footage ini ya. Ini tuh gue kayak ngerasain adanya pergerakan yang cukup signifikan antara sisi bawah dan juga sisi atas dari Tecno Phantom V Flip 5G ini. Jadi kesannya tuh kayak angle-nya agak sedikit oblak begitu. Meskipun bisa dibilang kondisi ini tuh kalau kata timnya Tecno sih normal-normal aja, nggak ada masalah sama sekali. Cuman jujur di tangan gue jadinya tuh kayak berasa agak ngeri gitu.
Soalnya ini nggak terjadi di HP yang umurnya lebih tua guys, yaitu di Samsung Galaxy Z Flip 3. Jadinya menurut gua kedua hal tadi tuh kayaknya penting banget buat teman-teman tahu kalau saya pengen beli si Tecno Phantom V Flip 5G ini. Tapi gak cuma kritik aja, gue sebenarnya pengen tetap fair. Gue pengen kasih pujian buat Tecno Indonesia karena mereka tuh nyertain HP ini dengan casing yang menurut gue premium banget. Yes, jadi ini casingnya tuh langsung dapet di dalam paket pembelian dari si Tecno Phantom V Flip 5G ini. Dan ini tuh kalau seandainya dipasangin di HP-nya ini bakal kelihatan lumayan keren guys. Teman-teman bisa lihat ya, ini ada langsung ringnya gitu. Dan ini kalau seandainya dipakein gini, feel-nya tuh jadi lebih enak aja gitu guys di tangan. Berkat ringnya ini tuh HP-nya jadi nggak licin dan juga nggak gampang jatuh. Dan menurut gue ini adalah langkah yang cukup baik lah. Karena sampai saat ini Samsung pun masih belum ngasih casing bawaan di paket pembelian foldable series-nya. Terus ngomongin soal paket pembelian juga, gue juga pengen kasih apresiasi sebenarnya buat timnya Tecno Phantom. Soalnya ini jujur menurut gue untuk packagingnya kelihatan bagus banget guys. Teman-teman bisa lihat ya, ini packagingnya tuh menurut gue lebih mirip kayak Oppo Find N2 series. Dan ini kalau dibuka tuh dia dalamnya kayak gini guys. Jadi kayak ada kompartemen gitu dan juga ada si HP-nya. Terus di bawahnya lagi ini juga bentuknya kayak kompartemen-kompartemen gitu. Dan gue suka karena ini ada tekstur kulitnya gitu guys di packaging pembeliannya. Jadi buat teman-teman Tecno Indonesia yang nonton video ini, gue pengen kasih apresiasi buat packaging kalian yang keren banget. Cuman untuk kritik yang tadi buat tim Tecno, gue harap juga bisa diproses ya supaya di generasi selanjutnya HP Flip itu tuh bisa lebih keren lagi ketimbang yang ada di Tecno Phantom V Flip 5G. Jadinya untuk desainnya ini mungkin gue bakal kasih skor 9/10 dan untuk build quality-nya di 4/10. Soalnya meskipun HP ini punya desain yang bagus, jujur menurut gue build quality-nya tuh agak sedikit meragukan ya guys, ketimbang sama HP foldable lainnya. Nah, terus tadi setelah gue panjang lebar ngomongin soal desainnya, sekarang gue bakal lanjut ngomongin soal layar dan juga audio dari si Tecno Phantom V Flip ini. Dimana untuk layarnya sendiri, Tecno Phantom V Flip ini tuh dibekali sama layar foldable AMOLED beresolusi Full HD Plus nih, dengan ukuran 6,9 inci. Terus untuk spesifikasi lainnya, ini juga udah support 120Hz dan juga udah support juga HDR10+. Dan untuk layarnya ini, gue bisa bilang Tecno Phantom V Flip 5G tuh udah lumayan perform guys. Layarnya ini tuh menurut gue punya kualitas yang udah cukup vivid dan juga tajam. Dan speakernya pun di sini juga udah pakai setup stereo. Jadinya kalau kita ngomongin soal experience nonton sih, gue nggak ada komplain sama sekali sama experience-nya si Tecno Phantom V Flip 5G ini. Cuman kalau seandainya kita ngomongin soal lipatan layarnya, ini menurut gue tuh masih berasa banget. Cuman sisi positifnya menurut gue layar cover 1,32 inch-nya ini tuh dieksekusi dengan baik nih sama tim softwarenya Tecno. Teman-teman bisa lihat di bagian covernya ini tuh ada beberapa animasi binatang yang bisa teman-teman custom. Dan menurut gue ini bakal menarik juga kalau seandainya sistem pad-nya ini tuh diintegrasiin sama AI dan bisa diajak interaksi kayak hewan sungguhan. Tapi mungkin itu cuma sebatas ide aja supaya mungkin Tecno bisa lebih develop lagi. Dan overall sih untuk layar dan juga audio gue nggak ada komplain ya sama si Tecno Phantom V Flip ini, kecuali sama price-nya menurut gue lumayan berasa. Nah, lalu tadi setelah kita ngebahas soal desain dan juga layar serta audio, kita lanjut juga ke sektor berikutnya yaitu ngomongin soal performanya. Dimana kalau kita ngomongin soal performa sih, gue bisa dibilang puas-puas aja ya sama performa yang dibawa oleh Tecno Phantom V Flip 5G ini. Gue bisa bilang begini karena HP itu dibekali sama MediaTek Dimensity 8050 yang dimana chipset ini tuh ditemani juga dengan RAM berukuran 8GB serta storage 256GB yang nggak support sama microSD. Kombinasi ini menurut gue udah lebih dari cukup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi mungkin buat teman-teman yang pengen pakai HP ini untuk gaming, saran gue sih teman-teman mungkin bisa pilih HP lain aja kali ya. Karena jujur meskipun performa HP itu bisa dibilang udah lumayan kenceng, namun sayangnya karena HP ini adalah HP flip, jadinya menurut gue performanya tuh kayak ada limitasi gitu guys. Dan suhunya juga menurut gue lumayan cepet anget. Di sini gue udah buktiin sendiri dengan Genshin Impact selama sekitar 15 menit.
Dan teman-teman bisa lihat ya, kalau frame rate yang dibawa sama Tecno Phantom V Flip ini tuh bisa dibilang nggak stabil dan juga agak sedikit patah-patah. Tapi terlepas dari itu semua sih, kalau untuk daily use menurut gue ini udah cukup oke. Meskipun kalau seandainya gue perhatiin UI dari Tecno Phantom V Flip ini tuh HP ini kayak mirip sama UI-nya Samsung dan juga Oppo ya guys. Cuman mungkin ini sebatas perasaan gue aja. Cuman kalau seandainya kita lihat dari app drawernya sih, ini kelihatan banget Tecno-nya guys. Tapi untuk software sendiri, HP ini tuh udah dibekali sama iOS 13.5 dan juga Android 13. Cuman jujur gue masih belum tahu ya, HP itu bakal dapat update software berapa kali dan kira-kira dukungan security patch-nya itu bisa sampai berapa lama. Tapi overall kalau seandainya gue ditanya soal performa dan juga experience-nya, gue bakal kasih HP ini di skor 7/10. Soalnya menurut gue HP ini untuk penggunaan sehari-hari tuh masih aman banget guys, kecuali teman-teman pakai HP ini untuk kebutuhan gaming. Nah, terus lanjut ngomongin soal sektor berikutnya, yaitu ngomongin soal baterai dan juga charging dari si Tecno Phantom V Flip 5G. Di sini mungkin kalau kita ngomongin soal ukuran baterainya, kedengarannya kecil banget ya guys. Ukuran itu cuma 4000 mAh aja. Dan ini sih kalau seandainya menurut gua untuk memakai sehari-hari sih bisa dibilang agak sedikit kurang ya. Gua udah coba HP ini selama 1 harian penuh, untuk SOT itu palingan cuma sekitar 4-5 jaman aja. Tapi sisi positifnya HP ini tuh untuk chargingnya lumayan cepet guys, yaitu udah support fast charging sampai 45 watt. Jadinya again untuk skor baterai dan juga charging gue bakal kasih skornya tuh di angka 7/10. Dimana kalau seandainya gue pengen kasih saran, mungkin di generasi selanjutnya HP ini bisa dikasih baterai yang lebih gede ya. Sama mungkin kemampuan chargingnya bisa dipertahanin atau ditingkatin lagi, supaya di generasi selanjutnya HP-nya tuh bisa makin menarik. Nah, terus lanjut ke sektor berikutnya yang dimana ini bikin gue penasaran banget, yaitu adalah sektor kameranya. Di sini mungkin teman-teman bisa lihat rekap spek kamera dari Tecno Phantom V Flip 5G ini ya. Dimana kamera utamanya tuh cuma ada 2, yaitu 64 megapiksel kamera utama dan juga 13 megapiksel untuk kamera ultrawide. Yang dimana untuk hasil fotonya sih kalau bisa dikategoriin menurut gua ini udah cukup bagus ya. Teman-teman mungkin bisa lihat beberapa sampel foto yang udah gue jepret pakai Tecno Phantom V Flip 5G ini. Di sini HP ini bisa menghasilkan hasil foto yang oke banget kalau seandainya teman-teman pakai HP ini untuk foto di kondisi daylight. Dari segi detailnya, HDR, warna menurut gue ini tuh udah cukup oke. Dan karena HP ini tuh punya layar cover yang bisa jadiin preview kamera, jadinya teman-teman tuh kalau seandainya selfie ini bisa langsung pakai kamera belakangnya ya guys. Untuk hasilnya sih menurut gue ini udah cukup oke dan skin tone-nya menurut gue cukup akurat. Cuman kalau seandainya kita pakai kamera depan 32 megapikselnya sih, ini menurut gua hasilnya biasa-biasa aja ya. Tapi menurut gua ini udah cukup banget untuk kebutuhan sehari-hari. Dan balik lagi kamera belakangnya di kondisi low light, menurut gua hasil fotonya juga udah lumayan nih guys. Dari segi konsistensi warna, menurut gua ini udah oke banget antara kamera utama dan juga kamera ultrawide-nya. Cuman emang di beberapa kondisi kamera ultrawide-nya tuh kayak agak noisy gitu guys untuk hasil fotonya. Cuman meskipun hasil fotonya ini udah cakep banget, namun sayangnya untuk videonya tuh bisa dibilang masih kurang banget. Dimana teman-teman mungkin bisa lihat ya, gue udah coba untuk record di resolusi 4K 30fps dan HP itu stabilisasinya menurut gue kurang banget. Sama juga di kamera depannya meskipun bisa record di resolusi 2K, namun hasilnya menurut gue juga lumayan gempa. Dan mungkin buat teman-teman yang penasaran sama tes kamera depan lengkapnya, teman-teman bisa langsung aja ya, simak hasil video berikut ini. Oh guys, ini adalah sampel recording dari kamera depannya Tecno Phantom V Flip 5G. Dan ini gue pakai resolusi paling tinggi ya, yaitu di 2K 30fps. Jadi mungkin reminder aja di resolusi ini stabilisasinya tuh nggak aktif. Dan di belakang gue ini kayak ada background anak-anak lagi main gitu guys. Jadi teman-teman mungkin bisa nanya sendiri kira-kira kualitas rekaman videonya sama audionya tuh kayak gimana. Dan ya, bisa nanya sendiri lah kira-kira gimana overall untuk hasil videonya. Thank you. Nah, lalu lanjut ke sektor berikutnya yang menurut gue paling penting dari si Tecno Phantom V Flip ini, yaitu adalah dari segi harga dan juga kesimpulannya.
Di sini mungkin pertama-tama gue pengen kasih tahu harga dari Tecno Phantom V Flip ini ya, dimana HP itu dibanderol dengan harga 7.999.000, dimana menurut gue ini adalah harga yang berani banget nih yang dilakuin sama Tecno Indonesia. Jujur mungkin kalau seandainya harga HP itu dibanderol dengan harga 5.999 atau 6.999, ini bakal lebih make sense ketimbang sama 7.999 atau 8.999. Dan mungkin teman-teman bisa bantu gue juga untuk drop komen di bawah ya. Kira-kira harga yang cocok buat Tecno Phantom V Flip ini tuh di harga berapa? Well, kalau gue pribadi sih mungkin range-nya ada di 5.999 sampai 6.999 juta. Dimana dengan harganya 7.999 sekarang ini tuh Tecno kayaknya emang harus aware guys. Karena dengan tambah 2 jutaan aja teman-teman udah bisa dapetin Oppo Find N2 Flip dengan kondisi baru. Dan dengan harga yang hampir sama, teman-teman juga bisa nemuin juga Samsung Galaxy Z Flip 4 dengan kondisi yang sama-sama baru. Masih ngomongin soal harga juga, HP ini tuh kalau seandainya kita bandingin sama HP-HP lainnya kayak N2 Flip Second atau Z Flip 4 Second, ini tuh harganya menurut gua mirip-mirip banget. Dan hal kayak gini tuh mungkin bakal lebih membingungkan buat konsumen ya. Mereka tuh lebih pilih Tecno Phantom V Flip yang baru, atau lebih pilih Samsung Galaxy Z Flip 4 Second atau Oppo Find N2 Flip Second. Teman-teman mungkin bisa bantu jawab kalau seandainya dihadapin sama kondisi yang kayak begitu juga. Dan menurut gue dengan harga segini kayaknya Tecno Phantom V Flip 5G tuh kayak kurang gitu worth it. Mungkin kalau seandainya bisa lebih murah lagi di sekitar 6 atau 5 jutaan, ini bakal lebih oke buat Tecno. Tapi di sisi lain gue juga paham yang namanya brand itu nggak semudah itu nentuin harga dan juga butuh yang namanya campaign dan juga keuntungan. Soalnya jujur aja kalau seandainya gue perhatiin artis-artis yang di-endorse sama Tecno itu tuh jujur banyak banget. Sehingga harga 7.999 juta tuh jadi reasonable guys. Kenapa HP itu bisa dibanderol dengan harga segini? But again, menurut gue dengan harga 7.999 juta sih agak kurang worth it teman-teman buat beli Tecno Phantom V Flip 5G ini. Cuman kalau saya teman-teman emang pengen beli si Tecno Phantom V Flip 5G ini, teman-teman harus paham ya. Kalau beberapa resiko ataupun kritik yang gue sampaikan di awal ini tuh kayaknya emang ada di semua HP Tecno Phantom V Flip. Jadinya overall kalau seandainya gue disuruh nilai HP ini worth it apa enggak untuk dibeli secara keseluruhan, gue bakal kasih skornya 4 dari 10. Dan mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain atau pendapat yang sama kayak gue, teman-teman bisa drop komen kalian di kolom komentar ya. Dan nanti mungkin kita bakal adain diskusi bareng-bareng. Jadinya palingan segitu dulu aja video kita tentang si Tecno Phantom V Flip 5G ini. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang mungkin suka sama video ini, bisa bantu gue untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya. Dan gue Bang Jo pamit, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!